Azab seorang anak terhadap orang tuanya adalah tema yang seringkali diangkat dalam cerita-cerita moral, baik dalam literatur, agama, maupun kisah-kisah kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Islam, misalnya, ada banyak ajaran tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, dan bahaya besar mengancam seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Azab atau balasan yang diberikan Allah bagi anak yang durhaka seringkali digambarkan dengan sangat berat, baik di dunia maupun akhirat. Berikut adalah sebuah alur cerita yang mengilustrasikan azab bagi anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Dulu Andi adalah anak yang sangat disayangi orang tuanya. Sejak kecil ia selalu mendapatkan perhatian penuh dari ayah dan ibunya. Keluarga mereka tidak kaya, tetapi mereka hidup sederhana dengan penuh cinta. Ayahnya bekerja keras sebagai tukang kayu, sementara ibunya mengurus rumah dan mengajarkan Andi tentang kehidupan yang penuh rasa syukur dan kasih sayang. Andi tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Ia selalu mendapat nilai bagus di sekolah, dan banyak teman yang menyukainya karena sifatnya yang ramah dan humoris. Saat lulus SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di kota besar. Ini adalah kebanggaan besar bagi kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya rela mengorbankan sebagian besar hidup mereka agar Andi bisa belajar di tempat yang terbaik. Namun, setelah Andi mulai hidup di kota, jauh dari orang tuanya, segalanya berubah. Sebagai anak muda yang baru merasakan kebebasan, Andi mulai terjebak dalam dunia yang sangat berbeda dengan kehidupan yang dia jalani dulu. Di kota besar, dia bertemu dengan teman-teman baru yang kehidupannya jauh lebih mewah dan bebas. Mereka sering mengajaknya keluar, berpesta, dan menikmati hidup tanpa batas. Perlahan Andi mulai melupakan ajaran orang tuanya. Setiap kali orang tuanya menelepon, Andi selalu merasa malas untuk berbicara. Kadang-kadang ia hanya menjawab sepatah dua patah kata, lalu menutup teleponnya dengan alasan sibuk. Ia merasa tidak ada yang mengerti dirinya. Ayah dan ibunya yang sederhana itu seolah terjebak dalam masa lalu, sementara dia ingin mengejar mimpi-mimpi duniawi yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu dan Andi semakin terperangkap dalam rutinitas kehidupan kota besar yang keras. Ia lulus kuliah dengan predikat yang sangat baik, namun bukannya merasa bangga, ia malah merasa tertekan oleh ekspektasi yang semakin tinggi dari orang tuanya. Mereka selalu berharap dia bisa bekerja di perusahaan besar, menjadi sukses dan membanggakan mereka. Namun Andi merasa terjebak. Sementara itu hubungan dengan orang tuanya semakin renggang. Ketika ayahnya sakit, Andi lebih memilih untuk fokus pekerjaan dan karirnya, dengan alasan bahwa itu lebih penting untuk masa depannya. Ketika ibunya menelepon, ia sering mengabaikan karena sudah sibuk dengan berbagai kegiatan. Bahkan saat ibunya mengatakan bahwa ia merindukan Andi dan berharap bisa bertemu, Andi hanya bisa menjawab dengan janji-janji kosong yang akhirnya dia tidak tepati. Ayah dan ibunya hanya bisa berdoa dari jauh, berharap agar Andi bisa menyadari betapa berharganya keluarga dan betapa pentingnya berbakti kepada mereka. Tapi bagi Andi, orang tuanya seolah sudah menjadi bagian dari masa lalu yang harus ditinggalkan. Ia merasa hidupnya semakin maju dan orang tuanya hanyalah beban yang mengikat. Suatu hari, hidup Andi berubah drastis. Perusahaan tempatnya bekerja mengalami krisis besar dan ia pun kehilangan pekerjaannya. Dalam waktu yang sama, bisnis investasi yang ia lakukan dengan teman-temannya juga gulung tikar. Semua yang ia banggakan, yang pernah ia anggap sebagai simbol kesuksesan, hilang dalam sekejap. Andi merasa sangat terpuruk. Ia yang dulu merasa superior dengan kehidupan mewahnya, kini tak punya apa-apa lagi. Di saat itulah rasa kesepian mulai menggerogoti dirinya. Ia tidak lagi memiliki teman dekat yang bisa diajak berbicara. Keluarganya yang dulu ia anggap sebagai penghalang untuk meraih sukses, kini terasa sangat jauh. Ketika ia mencoba menghubungi ibunya, telepon itu tidak dijawab. Begitu juga ketika ia menelepon ayahnya, hanya ada suara panggilan yang terputus. Andi mulai merenung, kenapa kehidupan bisa jatuh seburuk ini. Ia merasa lelah, tertekan, dan sangat kesepian. Ingin rasanya ia kembali ke rumah, memeluk ibunya,
dan mendengarkan suara ayahnya yang selalu menenangkannya. Namun, ada sesuatu yang menghalanginya. Ia tahu mesti ingin kembali. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai untuk memperbaiki hubungan yang telah ia rusak. Hari demi hari, Andi mulai merasakan beban yang sangat berat. Ia mulai sering terbangun di tengah malam, terjebak dalam pikiran-pikiran yang menghantui dirinya. Ia ingat betul bagaimana ia pernah berbicara kasar kepada ibunya. Saat mendapat nasihat, ia ingat bagaimana ia tidak pernah peduli dengan sakit yang diderita ayahnya. Bahkan tidak mau mendengarkan keluh kesah orang tuanya yang sudah menua. Suatu malam, Andi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Ia merasa perlu berbicara dengan orang tuanya, meminta maaf dan berharap bisa memaafkan kesalahannya. Namun, ketika ia tiba di rumah, orang tuanya yang ia temui bukanlah ibu dan ayah yang dulu pernah semangat menyambutnya. Di rumah itu tampak sunyi dan sepi. Ibunya sedang dirawat di rumah sakit akibat penyakit jantung. Sementara ayahnya yang sudah sangat tua tampak lelah dan tak lagi bisa berjalan dengan mudah. Rasa penyesalan menghantam Andi dengan keras. Ia merasa hidupnya penuh dengan kesia-siaan yang telah ia buat sendiri. Setelah beberapa hari, Andi pergi menemui ibunya di rumah sakit. Ibu yang dulu penuh kasih, kini hanya terbaring lemah dengan wajah yang nampak lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Andi memegang tangan ibunya dengan penuh rasa bersalah, mencoba mengatakan betapa ia menyesalnya telah mengabaikan mereka begitu lama. "Ibu, maafkan aku," bisiknya. Ibu Andi membuka matanya perlahan. Dengan suara yang lemah, ia berkata, "Anakku, kami tidak pernah menuntut banyak dari kamu. Kami hanya ingin kamu menjadi anak yang baik, yang selalu ingat kepada kami. Tidak ada yang lebih berharga dari itu, Andi." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. Andi merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Ia tahu telah melewatkan banyak kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang datang. Betapa sangat naifnya dia telah mengabaikan orang tuanya selama ini, memberikan segalanya untuknya. Setelah pertemuan itu, hidup Andi tidak langsung berubah menjadi baik. Meski ia mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, kenyataannya yang pahit tetap datang. Ayahnya yang sudah lanjut usia akhirnya meninggal dunia setelah beberapa bulan sakit. Ibu Andi yang dulu sangat mencintai, kini semakin menutup diri. Meski ia berusaha merawatnya dengan sepenuh hati, ibunya tidak lagi memberikan kehangatan seperti dulu. Andi merasa kehilangan dua hal besar dalam hidupnya. Kedua orang yang sangat berarti bagi dirinya. Ia sadar bahwa azab yang ia rasakan sekarang bukan hanya akibat kehilangan harta atau jabatan, tetapi karena ia telah kehilangan kesempatan untuk membuat orang tuanya bahagia, untuk membahagiakan mereka sebelum terlambat. Setelah kematian ayahnya, Andi kembali ke kota mencoba untuk melanjutkan hidup. Namun, meskipun dia mencoba mencari pekerjaan baru, semua terasa kosong. Dunia yang dulu pernah dengan janji kesuksesan, kini terasa sangat hampa. Setiap kali ia melihat orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah atau berbincang dengan penuh kebanggaan tentang anak-anak mereka, hatinya terasa nyeri. Ia tahu ia telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Cerita ini berakhir dengan Andi yang akhirnya menerima kenyataan bahwa segala sesuatu yang ia miliki, kekayaan, jabatan, teman, dan kebebasan ternyata tidak sebanding dengan berbakti kepada orang tua. Azab bagi anak yang durhaka bukan hanya datang dalam bentuk kesulitan hidup, tetapi juga dalam bentuk kehilangan dan penyesalan yang tidak bisa tergantikan. Namun, ada harapan untuk siapapun yang menyadari kesalahannya dan ingin berubah. Andi tidak bisa mengembalikan masa-masa indah bersama orang tuanya, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus memperbaiki dirinya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik meski tanpa orang tua di sisi.
Pesan dari cerita ini adalah bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada berbakti kepada orang tua. Mereka adalah harta yang harus kita jaga dan hormati, karena tanpa mereka kita tidak akan menjadi siapapun. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.